Hai, gue Rizal Akbar, kali ini berada di segmen Merinding. Ngomongin merinding, perjalanan karir gue di persyutingan itu banyak melewati hal-hal yang tentunya suka, duka, tangis, bahagia, dan juga horor. Nah, kali ini gue akan ngebahas terkait dengan pengalaman syuting gue yang ada kaitannya dengan horor, yaitu merinding. Makin merinding nih, belum cerita juga. Jadi ada satu hari gue syuting FTV di salah satu lokasi syuting di mana gue perannya sebagai ustadz. Posisi itu satu malam Jumat, lalu yang kedua setnya itu adalah di salah satu villa yang sudah lama. Lalu yang berikutnya adalah setnya adalah gamelan Jawa, di mana posisinya kita lagi ada pesta Jawa gitu, ada gamelan malam Jumat tek-tek bengek, terus ada satu pemain yang menggunakan pakaian penari seperti Nyiroro Kidul seperti itu. Pendek cerita, sebelum gue lanjutin, gue ini katanya punya tulang rusuk renggang. Kalau kalian tahu tulang rusuk renggang itu apa, jadi gampang masuk dan juga sensitif akan hal-hal yang di luar nalar, begitu. Pendek cerita lagi, gue masuk di set itu, adegannya memang gue mengusir setan. Adegannya memang gue di situ sebagai ustadz, gue mengusir roh jahat yang ada di pemain yang sebagai penari ronggeng itu. Tapi kenyataannya dari dalam adegan itu ternyata jadi real dan juga nyata. Perjalanan syuting itu take action. Di situ banyak ekstras, di situ ada pemain ronggeng juga. Gue udah feeling nih. Ini beneran gue merinding ya. Udah feeling nih. Ini nggak beres. Ada yang masuk nih, ada yang nggak masuk nih. Udah feeling di situ. Ngeng, mata udah mulai blur gitu, gue kayak mencoba untuk melawan. Yang pentingnya jebret, kenalah ekstras. Dia yang tumbang. Gue langsung lega lagi. Sebelum gue lanjutin lagi, kejadian ini bukan sekali dua kali karena gue lumayan sering bawain acara dan program horor gitu ya. Kemudian bawain program-program yang ada kaitannya dengan horor. Memang gue suka agak kelebihan tuh konsentrasi gue untuk hal itu. Pas dia tumbang, gue lost lagi tuh. Aman, ringan lagi. Gak lama kemudian, take ulang. Setelah suasananya kondusif semua, gue mencoba lagi. Dengan baca-baca gue yang gue bisa gitu ya. Dari skenario yang ada di situ, gue tambahin pada akhirnya. Karena memang suasananya membuat dari alam lain itu cepat masuk. Kayak yang tadi gue bilang, malam Jumat, villanya udah lama, udah gitu ada gamelan Jawa, udah fix, mereka senang banget ada di situ. Pendek cerita, gue kena. Itu lagi cover tuh. Pak. Gue tumbang dan gue nggak sadar 2 jam. Setelah 2 jam gue nggak sadar, akhirnya gue dibangunin. Gue pas bangun lagi, itu jam 2 pagi. Gue take lagi. Setelah gue take lagi di situ, suasana hati gue udah mulai nggak enak dan segala macam, yang pada akhirnya scene itu dipending besoknya karena gue masih ketempelan gitu. Perjalanan horor gue nggak sampai di situ. Ada satu lagi cerita, ini beda program. Gue bawain satu program TV di salah satu stasiun TV begitu ya. Adegannya gue datang ke salah satu padepokan Sisingaan. Sisingaan itu pasti mereka identik dengan yang namanya horor begitu ya, alam lain. Sama seperti hal yang tadi gue bilang, gue adalah orang yang salah satu punya, bukan kelebihan juga sih sebetulnya itu, renggang tulang rusuk. Di situ gue kenal lagi. Gue masuk udah lumping, gak lama kemudian masuk tang zep. Akhirnya gue nari nggak sadar. Akhirnya gue dibangunin sama kuncennya, pang. Akhirnya gue sadar lagi. Pas gue nonton tayangan itu program TV gue, jujur keren banget. Cuma gue di situ nggak sadar. Itu bukan gimmick, itu bukan juga yang dibikin sama set di situ, tapi itu pure. Yang pada akhirnya gue ngerasa kayak, oh ternyata ini adalah salah satu kekurangan gue yang akhirnya jadi kelebihan. Kenapa gue bilang kelebihan? Karena program-program misterius, horor dan segala macam selalu panjang tuh program gue karena senatural itu jatuhnya. Tapi jujur bukan yang paling, dari beberapa cerita itu dua kejadian itu yang sampai sekarang gue nggak pernah
lupa sih. Tadi gue kemasukan di saat take, pada saat benar-benar sesuai dengan skenario tapi kebablasan. Yang kedua adalah tadi pas lagi bawain acara program TV. Sebetulnya masih banyak lagi cerita-cerita yang membuat gue jadi lebih harus hati-hati, harus lebih konsentrasi, dan juga harus lebih tahu situasi pada saat kita di lokasi. Dan jangan lupa tetap berdoa sebelum kita mulai apapun. Itu aja dari gue. Enggak, kalau kayak gitu gue ngerasanya bukan melihat wujud tapi merasakan. Jadi setiap orang mungkin yang nonton YouTube ini pasti akan tahu bagaimana rasanya ketika kita akan mulai kemasukan. Satu, kuping pengang, panas. Lalu yang kedua, mata burem. Lalu yang kita mulai lemes. Dan hati dagdikduk. Dan itu jadi kayak ada seolah-olah kayak sound besar gitu. Wong, ngong, ngong, ngong. Kalau kita nggak bisa kontrol langsung buk, hilang. Gitu. Jadi kita nggak ngeliat sosok tapi ngerasain. Gue nggak pernah bisa melihat, tapi hanya merasakan. Momen-momen di luar syuting pun sering merasakan. Terus yang waktu kesurupan itu rasanya gimana ya itu? Pada ini kesurupan yang pada saat di lokasi syuting, gue nggak sadar sama sekali. Karena pada situ gue ngerasa langsung pas adegan lagi cover, gue langsung collab. Pas lagi di kesurupan bawain program TV itu, gue kesurupannya karena memang gue menari bawa kuda lumping, tapi itu memang bukan gue yang menari. Karena pas gue nonton tayangan itu tayangan kayak wow, itu benar-benar bukan gue yang nonton yang ngelakuin itu, karena gue nggak bisa tuh yang namanya nari selihai itu. Itulah tadi cerita horor gue yang bikin gue merinding. Jangan lupa tetap konsentrasi, lihat situasi, dan juga tetap berdoa sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Thank you.